Apa strategi di balik akuisisi Apple terhadap QAI dari Israel? Jadi guys, Apple itu resmi mengakuisisi QAI akhir Januari 2026. Nilainya berapa? Nggak diumumkan sih, tapi bocorannya itu kisaran 1,5 sampai 2 miliar US dollar. Mahal banget kan? Tapi guys, yang Apple beli itu bukan produknya, tapi yang mereka beli adalah kemampuan atau fitur yang belum ada nih di handphone-handphone yang ada di pasaran sekarang ini. Nah, sedikit tentang QAI ya. QAI itu adalah startup di Israel. Dia memproduksi sesuatu yang sangat sensitif nih, yaitu membaca gerakan mikro di wajah, termasuk saat orang itu sedang nggak ngomong, silent speech, bisikan, perubahan aliran darah di wajah ini. Nah, semua ini diproses oleh AI. Dan ini yang paling penting, semua proses ini on device-nya, bukan diproses di cloud. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Apple, perusahaan yang obsesinya bikin device yang sangat privacy, justru membeli teknologi yang kelihatannya pengen ngintip apa yang dilakukan oleh usernya? Jadi, jawabannya bukan karena mereka pengen ngintip, guys. Jawabannya ada pada control interface. Sekarang ini, kita mengontrol HP kan pakai layar sentuh, bahkan pakai voice command. Tapi, nanti itu, layar sentuh akan mentok teknologinya. Voice command juga akan mentok. Dan teknologi selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan instruksi ke HP kita tanpa ngomong apa-apa. Dia hanya membaca ekspresi wajah kita aja. Dan nanti bukan cuma di HP, tapi di wearable device yang lain. Maksudnya adalah teknologi ini bisa dipakai di AirPods, Vision Pro, atau bahkan di Apple Watch. Nah, device-device tersebut itu bisa dikontrol tanpa ngomong apapun. Penggunanya hanya memberikan ekspresi mikro aja di wajahnya, tanpa ngetik, tanpa mengeluarkan kata-kata. Makanya guys, tim QAI itu langsung masuk ke divisi hardware, di bawah Johnny Srouji. Karena ini adalah fondasi dari hardware generasi berikutnya. Nah, for your info ya guys, CEO QAI itu adalah Aviat Maizels, orang yang dulu jual PrimeSense, teknologi yang akhirnya jadi Face ID. Artinya apa? Apple itu sudah pernah sukses dengan Face ID. Dia beli teknologi persepsi wajah manusia, diintegrasikan pelan-pelan lalu dijadikan standar industri. Nah, sekarang kita bicara tentang AI yang ada di Apple. Jadi Apple itu sering dibilang ketinggalan dibanding Google atau Microsoft. Tapi guys, Apple itu nggak mau main di area cloud AI karena harganya mahal, boros, dan rawan regulasi. Jadi Apple itu main jalur yang lain, AI yang nempel di hardware, kayak di HP. Dengan QAI, Apple itu nggak perlu tergantung pada OpenAI atau Google selamanya. Targetnya jelas, dalam beberapa tahun ke depan, nanti Siri dan sistem AI Apple harus berdiri sendiri. Jadi guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.